Shalom keluarga El Shaddai. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang nyata melalui perjalanan 50 tahun pernikahan Bapak dan Ibu Obaja Tanto Setiawan. Dalam momen istimewa ini, mari kita tidak hanya merayakan sebuah perjalanan, tetapi juga belajar tentang kasih, kesetiaan, pengampunan, dan penyertaan Tuhan dalam membangun keluarga. Berikut ini kita akan mendengarkan secara langsung rahasia dan tantangan terbesar apa yang Bapak dan Ibu Obaja alami selama menjalani pernikahan selama 50 tahun ini, dan bagaimana Tuhan menolong. Saudara, saat ini bagi saya bukan merayakan kesuksesan, keberhasilan kami yang 50 tahun bangun rumah tangga, tapi yang ingin saya rayakan adalah kesetiaan Tuhan. Hanya karena kesetiaan Tuhan yang terus mendampingi kita, yang terus menuntun kita, yang terus menolong kita, sehingga kami bisa terus mencapai 50 tahun pernikahan kami. Saya bacakan Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia. Dikatakan Allah yang setia, yang memegang perjanjian, terus pegang perjanjiannya Tuhan kepada kita. Ya, dan kasih setianya, Dia mengasihi dengan setia terhadap orang yang mengasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa kasih setia Tuhan yang pada setiap orang yang percaya, saudara, bahkan sampai beribu-ribu keturunan, saudara. Yaitu satu anugerah yang luar biasa. Ini menjadi satu ringkasan kata Golden Covenant, perjanjian yang kekal daripada Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Saya juga tidak lupa ingin menyampaikan warisan iman kepada semuanya, pada keluarga, kepada saudara semuanya, saudara. Yaitu yang pertama, jadikan Tuhan batu penjuru. Seperti yang baru saja kita dengarkan firman Tuhan, jadikan Tuhan itu batu penjuru, pusat kehidupan kita, saudara. Ya, pusat bangun rumah tangga kita, pernikahan kita. Jadikan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39, saudara, demikian dikatakan. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, saudara, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara perhatikan dalam kitab, Yesus mengatakan ini hukum yang utama, hukum yang nomor satu, dan harus diutamakan, harus dijadikan nomor satu, saudara. Saya percaya, saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun pernikahan kita. Sekali lagi, jadikan dia yang utama, yang nomor satu, menjadi batu penjuru, saudara, menjadi pusat dari kehidupan kita dan pernikahan kita. Saat Tuhan dinomorsatukan, maka kita akan lihat tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dalam suka maupun dalam duka. Lalu yang berikutnya, mewariskan teladan bagi generasi berikutnya. Saya rindu, saudara, hidup saya dan saya juga doa saudara selalu mewariskan teladan kehidupan kita. Yosua 24 ayat 15b dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, saudara, sampai masa tuanya dia sempat berkata perkataan ini kepada semua rakyatnya, kepada semua orang dalam kerajaannya. Dikatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun, itu menjadi komitmen yang luar biasa. Saya rindu mewariskan ini dalam kehidupan
seluruh keluarga, dalam kehidupan seluruh jemaat, dalam kehidupan seluruh pelayan Tuhan. Sungguh-sungguh punya komitmen yang luar biasa sampai saudara bisa didengar, sampai bisa dilihat, sampai menjadi teladan bagi generasi kita berikutnya, bagi anak, cucu, dan seterusnya, bagi jemaat, bagi pelayan Tuhan, bagi jajaran saudara. Saya senang ini seperti ya teladan iman Bapak orang percaya. Dia memberikan teladan hidup ya Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, bahkan lagi Yakub kepada Yusuf. Terus ada teladan iman orang-orang yang percaya. Abraham sangat percaya, anaknya Ishak percaya, Yakub percaya, Yusuf percaya. Mereka berjalan terus dalam tuntunan Tuhan. Itu menjadi warisan dari generasi pada generasi, bahkan sampai sekarang pada kita semua, kita keturunan Abraham. Tadi saya rasa Tuhan ingatkan juga ya dalam kehidupan Timotius, saudara, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, Timotius punya iman yang tulus ikhlas, kata Paulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Lois punya iman yang tulus ikhlas, saudara, lalu nurun dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Jadi ya Lois yang memberikan teladan iman, mewariskan pada anaknya, yaitu Eunike. Anaknya Eunike itu mewariskan pada Timotius. Saya percaya ini teladan iman yang terus diwariskan dari generasi pada generasi. Ini akan menjadi golden governance dari Tuhan yang terus diwariskan dari generasi pada generasi. Jadi pesan saya, jadilah teladan dalam hidup kita kepada setiap yang keluarga, jemaat, saudara, generasi dari generasi. Orang lihat iman kita dan itu akan menjadi berkat yang lebih besar. Jadilah teladan dalam menghadapi badai, tantangan kehidupan. Setiap orang mengalami badai, tapi biarlah orang bisa lihat saat kita menghadapi badai, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi kesulitan, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita terus pegang dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi berkat, warisan iman yang luar biasa. Keturunan kita selain percaya, saat menghadapi badai, mereka juga akan kokoh, mereka akan teguh, dan akhirnya akan mencapai ya kehidupan yang luar biasa. Jadilah teladan dalam hal kasih, dalam hal kekudusan, hidup kekudusan, dalam hal ketulusan hati kita kepada Tuhan. Juga jadilah teladan dalam berbuat baik. Tadi mengasihi sama seperti ya kita mengasihi diri sendiri. Jadilah teladan dalam pelayanan, tetap setia dalam pelayanan, tetap teguh dalam pelayanan, mempersembahkan yang terbaik. Maka sekali lagi ya keluarga kita, anak cucu kita, ya jajaran kita semua akan dapat warisan iman yang luar biasa. Khususnya saya tutup, jadilah terus setia ya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita wariskan warisan iman, itu akan menjadi anugerah. Saya doa supaya dalam kehidupan saya bersama istri berdua, bahkan sampai golden anniversary ini, ya kami boleh mewariskan ya warisan iman. Karena itu lebih berharga daripada harta, ya daripada ya semua yang lain. Semua penting, harta penting, semuanya ya warisan apapun penting. Tapi satu hal yang terpenting, warisan iman. Itu saya rindu, itu saya doakan, dan saya ya percaya saudara bisa terus petik pelajaran. Ya orang lihat ya hidupan kami itu boleh menjadi teladan saudara. Ya itu pesan saya. Yang saya teladani dari kehidupan pernikahan Pak Obaja dan Ibu Obaja adalah bagaimana mereka berdua menjadikan Tuhan sebagai pusat untuk menjalani setiap kehidupan keluarga mereka.
Karena tentunya 50 tahun bersama bukan hal yang mudah, tetapi bersama Tuhan, Pak Obadja dan Ibu Obadja bisa saling mengasihi, saling memaafkan, dan juga saling berkomitmen. Happy Golden Wedding Anniversary Bapak dan Ibu Obadja, Tuhan berkati. Hal terbesar yang saya teladani dari pernikahan Bapak Obadja dan Ibu adalah kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pasangan, dan kesetiaan kepada panggilan. Kesetiaan yang dibangun di atas Kristus dan menghasilkan keluarga yang kuat dan menjadi berkat dan meninggalkan warisan iman bagi kita semuanya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun buat Bapak Obadja dan Ibu Obadja. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya teladani dari Pastor Obadja, Bapak Gembala yang baik, Bapak rohani yang baik, yaitu beliau selalu ramah, murah senyum, murah hati, dan tentu saja penuh hikmat serta penuh urapan. Ini sungguh-sungguh luar biasa, dan beliau ini selalu mengerti hati jemaatnya. Mudah tersentuh hatinya dan selalu mengasihi jiwa-jiwa. Bagi Ibu Obadja sendiri sebagai istri, saya sangat terberkati juga karena sangat-sangat mencintai Pak Obadja. Dari detil apapun diperhatikan, ini bentuk kasih sayang dan cintanya. Saya percaya karena ada tali kasih yang daripada Tuhan yang menyatukan. Ada senantiasa saling melengkapi dan saling mengerti. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Gembala yang terkasih, Bapak Obadja Tanto Setiawan dan Ibu. Selamat ulang tahun pernikahan ke-50. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya teladani dari pernikahan Bapak dan Ibu Obadja adalah kesetiaan, pengorbanan, dan juga penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sangat menginspirasi dan tentunya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 untuk Bapak dan Ibu Obadja. Tuhan Yesus memberkati. Happy Golden Anniversary untuk Senior Pastor Bapak Pendeta Obadja Tanto Setiawan beserta Ibu. Belajar dari ilmu padi yang ditebarkan dalam kesederhanaan, semakin merunduk dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Daniel Agung Wibowo mengucapkan sekali lagi selamat buat Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Pernikahan yang bertahan puluhan tahun bukan berarti tanpa masalah. Namun ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, kasih akan terus diperbarui, pengampunan terus diberikan, dan harapan selalu ada. Selamat memperingati Golden Wedding Anniversary Bapak dan Ibu Obadja Tanto Setiawan. Terima kasih atas teladan iman, kasih, dan kesetiaan yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dan Ibu dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera.